8 kelas D angkatan 2019 program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megawati Makassar. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah mikrobiologi. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di papan ini. Yang pertama, jenis-jenis kapan dan kamir. Yang kedua, rangkuman materi, bakteri, jamur, dan virus. Yang ketiga, penularan infeksi. Yang keempat, infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada bagian anatomi. Dan yang terakhir adalah COVID-19 atau COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kapan dan kamir. Jenis-jenis kapan dan kamir serta morfologinya. Jenis kapang ada dua, pertama yaitu Rhizopus oryzae, yang kedua Aspergillus sp. Rhizopus oryzae dengan morfologinya yang pertama habitat di darat sebagai saprofit, yang kedua koloni berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu, yang ketiga tubuhnya berupa hifa. Jenis kapang yang kedua yaitu Aspergillus sp dengan morfologinya yang pertama berbentuk seperti kuas dan organismenya multiseluler. Yang kedua, jenis kamir. Jenis kamir juga ada dua, yaitu Saschmechis dan Pichia. Jenis kamir Saschmechis dengan morfologinya itu berbentuk bulat, oval memanjang dan berbentuk bulat. Yang kedua, Pichia dengan morfologinya berbentuk oval silindir dan berbentuk bulat seperti topi. Itulah tadi penjelasan materi tentang jenis-jenis kapan dan kamir. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman materi bakteri, jamur, dan virus. Sebelum kita mendalami materi atau poin kedua ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih perbedaan antara virus, bakteri, dan jamur. Di mana sih letak perbedaannya? Letak perbedaannya yaitu virus dapat menular, bakteri itu tidak dapat menular, sedangkan jamur itu ada yang menular dan ada pun yang tidak. Mulai nih. Pada jamur contohnya yaitu penyakit panu. Jamur ada yang bisa dikonsumsi dan ada yang dapat mematikan, yakni jamur yang ditemukan di hutan liar. Virus contohnya itu penyakit flu. Kita ambil virus yang telah mendunia yang dapat mematikan, yaitu virus corona atau virus COVID-19. Yang ketiga yaitu bakteri, contohnya TBC. Kita masuk lagi ke materi yang ketiga, yakni penularan infeksi. Penularan infeksi yang akan saya bahas di sini yang pertama, infeksi penularan secara kontak langsung, infeksi penularan melalui udara, infeksi penularan melalui oral, infeksi penularan melalui air, dan infeksi penularan melalui hewan. Di sini infeksi penularan secara langsung yang akan saya bahas yakni penyakit kusta. Penyakit kusta ialah penyakit kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Yang cara penularan penyakit kusta itu terjadi dengan kontak langsung dengan penderita. Penyakit kusta hampir menyebar pada semua umur. Namun kebanyakan yang terkena penyakit kusta yaitu pada umur yang produktif. Faktor yang berpengaruh terjadinya penyakit kusta yaitu tidur bersama-sama, memakai pakaian secara bergantian, memakai handuk secara bergantian, dan BAB di kebun itu semua memicu terjadinya penyakit kusta. Selanjutnya yaitu penularan melalui udara, yakni penyakit tuberkulosis atau biasa dikenal dengan TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan. Selanjutnya, infeksi penularan melalui hewan yang dikenal dengan zoonosis. Zoonosis penyakit infeksi antara hewan vertebrata dengan manusia dengan kontak langsung hewan dengan pengidap zoonosis. Kita melangkah lagi ke materi yang keempat,
terdapat pada anatomi. Yang pertama yaitu kulit. Infeksi bakteri yang terjadi pada kulit yakni contohnya seperti yang terdapat pada kalangan remaja yakni jerawat. Jerawat ialah penyakit radang yang disebabkan oleh virus atau bakteri Propionibacterium acne yang merupakan bakteri gram positif anaerob yang menyebabkan inflamasi pada kulit yang berperan dalam pembentukan jerawat. Yang kedua, mulut. Influenza tipe B bukan virus tetapi suatu gram negatif yang menyebabkan meningitis radang selaput otak. Dengan sebagian besar otak mengenai infeksi pembawa kuman menetap di tenggorokan manusia. Dan yang terakhir yakni yang ketiga, usus. Infeksi bakteri pada usus contohnya yakni E. coli. E. coli ialah flora normal usus halus manusia dan hewan yang bersifat fotogenik yang dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare. Baik, kita melangkah ke materi yang terakhir, yakni virus COVID-19 atau virus COVID-19. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, virus corona atau virus COVID-19 telah menyebar dari kota Wuhan hingga ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Di sini kita akan mengetahui apa sih sebenarnya virus corona. Virus corona ialah virus RNA strait tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus corona memiliki 4 genus. Yang pertama, alpha coronavirus, beta coronavirus, dan delta coronavirus, dan yang terakhir gamma coronavirus. Banyak di kalangan masyarakat yang tidak mengetahui bentuk sebenarnya virus corona. Coronavirus berbentuk bulat atau elip. Virus ini berukuran sangat kecil yang hanya berukuran 400 sampai 500 mikrometer. Ada beberapa upaya pencegahan COVID-19 atau virus corona yang dapat dilakukan. Yang pertama, cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun selama kurang lebih 20 detik. Bisa juga menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, mulut ketika tangan tidak dalam keadaan bersih. Yang ketiga, jaga jarak sekitar 1 meter. Yang keempat, gunakan masker, tetap di rumah saja jika tidak ada kegiatan yang lebih penting. Yang kelima, tutup mulut saat bersin menggunakan tisu. Dan yang terakhir yaitu menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin dan berolahraga secukupnya. Baik, itulah tadi beberapa paparan materi saya tentang mata kuliah mikrobiologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.